Salam demokrasi. Apakah cuma ini kemampuannya? Bisanya cawe-cawe mengendos, bahkan mengintervensi dengan alasan demi rakyat dan negara. Lah, rakyat maunya pemilu berjalan adil dan jujur. Negara dengan institusi politik yang inklusif, yang melayani, akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk menyuarakan pandangannya, pikirannya, aspirasinya tanpa sedikit pun ada rasa takut. Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan. Negara yang membuka ruang kepada kritik. Negara atau pemerintah memiliki kekuatan aparat, memiliki kekuatan anggaran, memiliki kekuatan media, memiliki bahkan kekuatan senjata. Yang dimiliki oleh rakyat adalah gagasan, aspirasi, dan kata-kata. Pernyataan Pak Jokowi yang ingin cawe-cawe berbahaya sekali. Presiden mesti netral, imparsial. Presiden jangan merasa sok tahu, apalagi merasa menjadi pengawal utama proses pemilu. Biarkan rakyat mengambil perannya, biarkan para ketua umum partai politik membuat ijtihad. Presiden pastikan pemilu berlangsung luber dan jurdil. Tidak perlu ada skenario 1, 2 pasang, 3 pasang, biarkan ngalir saja. Redaksi TV One Karni Ilyas, podcaster dan penggiat media sosial Helmi Yahya, dan General Manager News and Current Affairs Kompas TV, Yogi Nugraha. Sejumlah pimpinan media yang hadir itu mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo menegaskan sikap cawe-cawe atau ikut campur dapat dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Pemimpin redaksi TV One Karni Ilyas mengatakan Presiden Jokowi bersikap cawe-cawe bukan untuk kepentingan pribadi. Senada dengan Karni Ilyas, Helmi Yahya juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi membahas soal cawe-cawe untuk kepentingan bangsa. Sementara itu, General Manager News and Current Affairs Kompas TV, Yogi Nugraha, mengatakan kepala negara menyebut kata cawe-cawe sebanyak lebih dari 7 kali. Meski pertemuan pada Senin dilakukan secara santai, menurutnya sikap Jokowi soal cawe-cawe itu disampaikan secara tegas. Saat para pimpinan media menanyakan sosok calon presiden atau capres maupun calon wakil presiden atau cawapres yang diharapkan oleh Jokowi, kepala negara menerangkan soal cawe-cawe. Namun cawe-cawe yang dia maksud berkaitan dengan momentum siklus 13 tahunan sebuah negara. Meski demikian, Presiden menggarisbawahi bahwa hal ini tidak ada kaitan dengan abuse of power sebagai presiden. Yogi mengungkapkan Presiden Jokowi berjanji tak akan melakukan cawe-cawe dengan pendekatan militer, melainkan Jokowi lebih memilih dengan jalur politik. Yang menarik, lanjut Yogi, Presiden Jokowi juga kembali menegaskan soal cawe-cawe ketika akan mengakhiri sesi pertemuan dengan para pemimpin media. Gini, terima kasih tadi. Jadi, merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk tidak akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair, kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan
bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar, dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Koalisi perubahan tetap solid, dan kami tetap fokus kepada agenda-agenda dasar, membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus di tema-tema ini, dan kami yakin pemilu besok, pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, dan kontestasi program. Jadi kami semua setelah berdiskusi, kami berharap, kami optimis, dan soliditas ini akan terus kita jaga untuk perjalanan ke depannya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, saya barangkali mengajak kepada seluruh kader partai, kader para relawan, untuk mari kita kerja terus, mari kita tingkatkan semangat, yakin bahwa ikhtiar kita untuk kebaikan masyarakat, untuk Indonesia lebih baik ini akan dibukakan jalan-jalan menuju keberhasilan. Optimisme dijaga, semangat dijaga, soliditas dijaga. Itu barangkali ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen positifnya. Salam demokrasi.